Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin marifatul kitab wa jami' masyayina syarina ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi makalah yang ke-15 itu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwa baginda Nabi pernah bersabda, ngalamatu sakawati arba'atun, bahwa tanda celaka itu ada 4. Jadi ketika tanda itu ada pada seseorang, menurut hadis ini berarti orang tersebut orang yang kelak itu celaka. Paham ya? Yang pertama, lisyanu dunubi al-madiyati wahiyang indalohi ta'ala mahfudotun. Yang pertama adalah lupa terhadap dosa-dosa, sementara dosa-dosanya terjaga di sisi Allah. Dosanya tidak pernah disesali, tidak pernah ditobati, ora tahu dijalukna ngapura karo Gusti Gustawa, sehingga dosanya terjaga dalam arti utuh, tetap di sisi Allah. Aimat budotun bingadadika wa zamaniha wa mahaliha. Artinya dosanya tercatat di sisi Allah, tempat dan waktu melakukan perbuatan dosanya juga tercatat. Jadi wong niku kapan nglakoni dosa, dosa niku dicatat nang Gusti Allah. Tempat untuk melakukan dosa juga tercatat. Kemudian waktu melakukan dosa itu juga tercatat. Ini ketika tidak ditobati atau dimohonkan ampun kepada Allah, kelak di hari kiamat itu semuanya menjadi saksi. Waktunya menjadi saksi, catatan dosanya menjadi saksi. Kemudian tempat melakukan kemaksiatan itu juga menjadi saksi. Dalam kitab yang lebih luas pembahasannya, sampai alat untuk melakukan maksiat itu juga menjadi saksi. Jadi manusia kelak itu tidak bisa tidak bisa membantah. Ketika sampai itu tidak ingin menjadi orang yang celaka, maka jangan sekali-kali melupakan dosa-dosanya. Dosa-dosanya diingat-ingat, baik dosa besar atau dosa kecil, kemudian ditobati. Syarat tobat itu kan ada berapa? 3 kan? Yang pertama menyesal, kemudian meninggalkan perbuatan dosa itu spontan, seketika. Kemudian selanjutnya bertekad untuk tidak mengulang perbuatan dosa itu kembali. Ini syarat tobat. Nah kadang-kadang wong niku lucu, wong Islam tapi orang ngerti syaratnya tobat. Bagaimana mungkin dia bisa bertobat? Sampai sepanjang perintah tobat ya udah tahu kan? Kapan sampai tobat? Menyesali perbuatan dosanya, kemudian spontan perbuatan dosa itu ditinggalkan, kemudian selamanya bertekad untuk tidak mengerjakan perbuatan dosa itu lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Kalau dia meminta maaf, menyesal, kemudian meninggalkan perbuatan dosa itu lagi, di dalam hati dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi selamanya. Tapi selang berapa hari kemudian melakukan lagi. Ini namanya bukan taubatan nasuh. Nah, kalau dosanya itu kaitannya dengan anak Adam atau manusia,
terlebih dahulu harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kemudian setelah itu bertobat kepada Allah. Nah, ketika ada sangkut pautannya dengan hak ada, maka terlebih dahulu mengganti atau minta halal, kemudian meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, dan setelah itu baru meminta maaf kepada Gusti Allah. Makanya nek dosane kaitane karo wong niku luwih ribet. Iya kan? Dibanding nek dosane niku langsung karo Gusti Allah. Jadi prosedur niku langsung nek dosane langsung karo Gusti Allah. Tapi nek dosane karo menungsa ya harus melalui proses yang disebutkan tadi, baru kemudian meminta maaf kepada Gusti Allah. Kemudian yang kedua apa? Wadikrul hasanati almadi yati walayatri aku bila rudat. Tanda orang yang celaka yang kedua adalah senantiasa mengingat-ingat kebaikannya, mengingat-ingat kebaikannya, padahal ia tidak tahu apakah kebaikannya itu diterima atau ditolak. Jadi sampai yang melakoni barang apa ya wis ora usah deling-eling, wis ora usah deling-eling, apalagi diungkit-ungkit. Seseorang melakukan kebaikan dalam bentuk apapun kemudian diungkit-ungkit, maka pahala dari kebaikannya itu kemudian hilang. Contoh begini, sampean sodako, kemudian sampean ungkit-ungkit bangunan itu, ketika saya tidak membantu 100 juta tidak akan jadi. Kenapa sampean tidak membalas kebaikan saya? Kenapa sampean tidak terima kasih? Padahal bangunan tersebut seandainya saya tidak membantu 100 juta tidak akan selesai. Ini kan namanya mengungkit. Maka pahala dari sodakohnya itu hilang. Paham? Jadi jangan pernah mengingat-ingat kebaikan, apalagi sampai mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan. Karena satu menjadi tanda orang yang celaka, yang kedua akan menghapus pahala dari kebaikan tersebut. Paham ya? Kemudian yang berapa? Yang ketiga, wanadoruhu ilaman fauqahu fit dunya. Yang ketiga adalah tanda orang yang celaka senantiasa melihat orang yang di atasnya dalam urusan dunia, melihat orang yang lebih kaya, karena dampaknya ia akan menjadi orang yang sulit bersyukur kepada Gusti Allah dan sulit menjadi orang yang qanaah atau menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepada. Paham? Wong sing motore V aja deleng maring wong sing duwe motor Ninja. Niki mesti masalah. Anane mau nganglo, tok anane mau ngersula, tok anane mau nopo. Intinya ya seorang anak syukuri mungkin. Nek motore fit yang delenge maring sing saking sore fit nopo. Pokoknya melihatnya itu ke motor yang di bawah, nanti dia akan pandai bersyukur. Alhamdulillah. Nek sarunge wadimor aja deleng maring sing sarunge atlas. Nek sampean sarunge wadimor delenge maring sing sarunge atlas, ya wis anane mung ngangluh tok, mersulat tok. Yang ada hanya mengeluh. Tidak bisa bersyukur, tidak bisa menjadi orang yang qanaah. Paham? Jadi
Niku tanda yang ketiga. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, wanadoruhu ila man dunahu fiddin. Melihat orang yang di bawahnya dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Ini tanda yang keempat, orang yang celaka. Jadi ketika dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, yang ia lihat justru orang yang di bawahnya, bukan yang di atasnya. Sehingga ketika yang dilihat orang yang di bawahnya, maka cenderung dia tidak akan meningkatkan amal ibadahnya, karena dia merasa cukup, merasa lebih. Sodako seumpamanya, saya mending sodako 10.000, lah dia cuma 2.000, cuma 5.000. Lebih dampaknya adalah tidak akan ada peningkatan dalam beribadah, karena dia merasa cukup, merasa lebih baik. Seharusnya yang dilihat adalah kalau ia ingin menjadi orang yang selamat adalah orang yang di atasnya, sehingga ada hiroh, ada kesemangatan untuk meniru atau mengikuti. Dia sodakohnya 100.000, saya harus lebih dari 100.000 kalau mampu. Jadi jangan disalahartikan, nanti dipaksakan. Wah, dia sodakohnya 100.000, saya harus 200.000, tapi utang-utang. Ini namanya gagal paham. Makanya ibadah niku kudu nganggo ilmu. Man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi barang siapa yang beribadah atau beramal tanpa ilmu, maka ibadahnya itu tertolak. Ibadahnya itu tidak diterima oleh Gusti Allah. Kemudian selanjutnya apa? Kemudian selanjutnya Gusti Allah itu mengatakan aradtuhu walam yuridni fataratuhu. Saya mengharapkannya, tapi dia tidak mengharapkanku, maka aku tinggalkan. Dia jadi gawe kata-kata cinta. Aja digawe kata-kata cinta. Engko digawe kata-kata cinta. Alasan memutuskan pacari. Paham? Saya mengharapkannya, tapi ia tidak mengharapkanku, maka aku tinggalkan. Maka ya aku tinggalkan. Itu kan bisa kan digunakan untuk memutus kekasihnya kan? Tulis nang status. Ketika kanca-kancane takon, kenapa pandar sampai diputus? Daripada jauh wong siji ribet, tulis nang status. Aku mengharapkannya, tapi dia tidak mengharapkanku, maka ia ku tinggalkan. Paham? Maksudnya kan begini, di situ kan ada tafsir, ada tafsiran. Aku mengharapkannya dalam arti Allah itu nopo mencegahnya dari mencintai hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian menolongnya untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan ketaatan. Imani iyahu minat dunya wa inganati iyahu ngalato tomat. Jadi Allah mencegahnya untuk mencintai hal-hal yang bersifat duniawi dan menolongnya dalam ketaatan. Walam yuridni, tetapi ia tidak menghendakiku. Kata Allah kan seperti itu, dalam arti dia tidak berusaha untuk tidak mencintai hal-hal yang bersifat duniawi. Dia tidak berusaha untuk taat terhadap Allah. Fataratuhu, maka Allah
meninggalkannya, maka aku meninggalkannya. Paham kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.